Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citri Nurahma dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C dengan NIM C92219088 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi dan bisnis Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum ekonomi dan bisnis Islam. Hukum ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia lain mengenai segala kegiatan ekonomi yang dilandasi atau didasari dengan pedoman Al-Quran dan Hadis. Sedangkan bisnis Islam atau bisnis syariah adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang berlandaskan hukum syariah, serta dalam bisnis tersebut dibatasi cara mengembangkan bisnis dan cara mendapatkan keuntungan dengan konsep aturan halal dan haram. Dalam hukum ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dan dilaksanakan agar memenuhi standar dalam melakukan bisnis berbasis syariah. Prinsip-prinsip ini haruslah dijadikan aturan apabila ingin melakukan bisnis Islam. Yang pertama yaitu tauhid atau unity. Tauhid adalah pengetahuan yang meyakini bahwa sesuatu itu satu. Di dalam isyarat Islam, hal ini berkaitan dengan sifat Allah yaitu Esa, yang berarti Allah itu satu. Dalam prinsip ini yang dimaksud tauhid adalah apabila seseorang telah bertauhid, hal tersebut akan mengantarkan seseorang kepada pernyataan atau pengakuan bahwa Allah itu Esa atau satu, yaitu Tuhan seluruh alam. Dan maknanya seseorang meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepadanya. Prinsip yang kedua adalah khilafah atau kepemimpinan. Dalam prinsip ini memastikan bahwa tak ada distorsi agar kegiatan perekonomian berjalan dengan baik. Prinsip yang ketiga adalah tawazun atau keseimbangan. Bila prinsip keseimbangan dikaitkan dengan lingkup bisnis Islam, yang dimaksud adalah diperlukannya keadilan sosial. Dalam bisnis Islam haruslah bersikap adil dan baik kepada sesama rekan bisnis maupun kepada karyawan. Prinsip yang keempat adalah adil atau adil. Yang dimaksud adil di sini adalah kedua belah pihak dalam berbisnis saling mendapatkan hak tanpa merasa terzalimi atau dirugikan. Prinsip yang kelima adalah kemaslahatan. Pada prinsip ini mengandung makna bahwa dalam melakukan segala aktivitas perekonomian, khususnya pada bisnis Islam, kita perlu memperhatikan apakah kegiatan tersebut membawa kemaslahatan atau justru membawa kepada kemudaratan. Karena apabila kegiatan tersebut lebih banyak unsur kemudaratannya, maka itu jelas akan menyengsarakan pelaku bisnis tersebut. Dan sebaliknya, apabila lebih banyak kegiatan bisnis tersebut membawa kepada arah kemaslahatan, maka akan berdampak positif bagi kedua pelaku bisnis tersebut. Prinsip yang keenam yaitu didasari oleh rasa suka sama suka. Pada prinsip ini mengandung makna bahwa pada saat bermuamalah hendaknya kegiatan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adanya suatu keterpaksaan dalam melakukannya, atau dengan kata lain suka sama suka. Apabila tidak didasari suka sama suka, maka muamalah tersebut tidak sah. Prinsip yang ketujuh adalah terhindar dari gharar, zulm, dan riba. Hal ini bermakna bahwa dalam melakukan segala aktivitas ekonomi dilarang mengambil harta sesama dengan jalan yang batil. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara gharar mengandung unsur ketidaktahuan dan ketidakjelasan akan kualitas barang, harga, dan lain-lain. Dalam bermuamalah juga tidak diperbolehkan untuk berbuat zulum atau berbuat zalim. Prinsip yang kedelapan adalah tanggung jawab atau responsibility. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, seseorang perlu mempertanggungjawabkan tindakan
yang dilakukannya. Demikian pada bisnis syariah atau bisnis Islam. Pada prinsip ini berkaitan dengan segala hal yang dilakukan oleh manusia kepada Allah dan tanggung jawab manusia kepada manusia lain sebagai masyarakat. Prinsip yang ke-9 yaitu kebebasan berkehendak atau free will. Prinsip ini bermakna bahwa manusia mempunyai suatu potensi untuk menentukan berbagai macam pilihan, karena manusia itu memiliki kebebasan yang tak terbatas. Begitu pula dengan menentukan bisnis-bisnis yang berbasis syariah. Tetapi kehendak bebas yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia harus sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia di bumi ini, yaitu menjadi khalifah atau pemimpin. Prinsip yang ke-10 yaitu amanah. Di dalam bisnis Islam, amanah dan kejujuran dalam melakukan transaksi muamalah merupakan kunci keberkahan. Apabila seseorang amanah dalam menjalankan bisnis, maka orang tersebut akan mendapatkan keberkahan dari muamalah tersebut. Prinsip yang ke-11 yaitu kehati-hatian atau al-wara'. Di dalam aktivitas bisnis ada sikap hati-hati yang disertai dengan meninggalkan serta menjauhi semua perbuatan perkara yang membuat ragu dan perkara syubhat atau samar. Dalam bisnis Islam, seseorang dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam berbisnis agar bisnis tersebut tidak menyalahi aturan halal dan haram. Prinsip yang ke-12 yaitu berilmu atau memiliki ilmu. Dalam melakukan segala pekerjaan haruslah didasari dengan memiliki ilmu yang cukup. Apabila seseorang sudah mempunyai ilmu yang cukup, maka dalam melakukan kegiatan bisnis akan terasa lebih mudah dan tentunya sesuai dengan yang disyariatkan. Prinsip yang ke-13 yaitu ihsan atau niat yang baik. Dalam bisnis Islam juga sangat memperhatikan pentingnya memiliki niat yang baik dalam melakukan kegiatan transaksi muamalah, karena nantinya akan berdampak kepada halal atau haramnya hasil muamalah yang dikerjakan itu. Apabila segala perbuatan diawali dengan kebenaran dalam berniat, tidak ada kebohongan dan juga keserakahan dalam berperilaku, sikap, dan menjalin akad muamalah yang terbuka, jelas apa yang dimaksud